Yang bakhil. Yang saya punya, saya tak mau kasih orang. Yang orang punya, saya mau. Yang untuk diri sendiri saya pun, saya pelit. Ntar contoh pasti insya Allah. Nah, contoh harus ada, kalau enggak ngambang deh kan. Contoh, oh ini banyak nih kejadian. Misalnya ada orang ya, ibu-ibu suka kali dia nyimpan duit, numpuk duit, nabung emas, ada duit beli emas. Untuk makan dia itu aja. Kalau kita bilang, mak, bu, nek, nong, belilah makanan yang bergizi sedikit, yang banyak protein. Nggak doh, aku makan aku gini aja nya. Uang kan banyak, uang tuh kukumpulkan itu supaya nanti kalau aku sakit aku nggak nyusahin anak aku. Makanya kukumpulkan emas tuh, kukumpulkan uang tuh. Aku nggak mau nyusahkan anakku. Makan dia gitu-gitu aja. Untuk kalau aku sakit, pas sakit dia, nek, doang, nek, kan udah sakit nih, yuk berobat yuk. Kan emas dikumpulkan untuk itu. Nggak ada, aku sakit dong. Aku bayi-bayinya. Dah. Akhirnya sakitnya makin parah. Nek, kan udah sakit nih. Tadi uang dikumpulkan kan buat sakit tuh emasnya. Ayolah ke rumah sakit. Nggak ada, dong. Aku nggak sakit, dong. Tenang aja lah. Tahu-tahu meninggal. Meninggalkan warisan. Jadi maaf nih, saya mau sampaikan, sering saya sampaikan, warisan yang kita tinggalkan tidak akan berefek untuk diri kita. Tidak ada manfaatnya untuk kita. Dia cuma manfaat untuk orang hidup saja. Ya kalau anaknya amanah, kalau dia berantuk-antuk pula karena itu. Jadi saya mau sampaikan begini. Jadi sediakan beberapa persen dari harta warisan kita itu untuk amal kita. Entah bangun masjid, man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia, Allah buatkan rumah di surga. Kalau ada rumah petak 10 pintu, jual 3, bangun masjid sisakan 7 untuk warisan. Karena kalau semuanya untuk warisan, ibu menderita di dunia, susah-susah, pas meninggal, ibu tak bawa apa-apa. Karena yang kita bawa sedekah kita, bukan harta yang kita wariskan. Anggap luar biasa. Wah. Karena kita dengan anak kita itu, di dunia aja baik-baik. Di dunia nih sayang-sayang kita sama anak. Sehingga kayaknya semua harta kita mau untuk anak. Di akhirat nanti bisa-bisa dia mantu-antuk kita. Kamu kok nggak sholat? Emakku nggak nyuruh aku sholat dong. Bisa tuh anak bawa kita ke neraka. Di dunia ini aja ibu sayang-sayang dengan saya. Masya Allah, tabarakallah ustazah. Kalau apa yang saya sampaikan salah, ibu-ibu bisa nuntut saya di akhirat. Karena di akhirat kita memperjuangkan diri kita masing-masing. Tidak memperjuangkan orang lagi. Jadi lebih baik harta dipakai untuk beramal. Untuk amal. Ya, untuk anak bolehlah tipis-tipis. Karena anak ditinggalkan warisan atau tidak, dia mesti tetap bekerja. Betul nggak? Dah, yuk. Nomor 3. Nomor 4. Terakhir. Udah jam 5:30 ya? Iya, benar. Terakhir kita mulai jam 5 kita mulai jam 5 tadi. Ya. Tadi kita cerita Arafah tadi. Nomor 4 adalah sifat negatif yang perlu kita hindarkan, namanya namimah. Pernah dengar kata-kata namimah? Mayyamshi 'alan namimah, ya. Siapa yang berjalan di atas namimah. Jadi si namimah ini kerjanya berjalan. Mayyamshi 'alan namimah, siapa yang berjalan di atas namimah, haramallahu jasadahu lidukhulil jannah. Haram jasadnya masuk surga. Jadi namimah ini kerjanya berjalan, Bu. Berjalan, yamshi 'alan namimah. Siapa yang berjalan di atas namimah. Contoh, belum ya? Contoh, setiap poin saya ada contoh. Kerjanya berjalan. Jalan ke sini ceritakan ini.
Jalan ke sini ceritakan ini. Jalan ke sini ceritakan ini. Jalan ke sini ceritakan ini. Sehingga orang berantuk-antuk, berkelahi-kelahi karena kita. Itulah namanya menggunting dalam lipatan. Ular kepala dua. Makan bakwan di balik udang di balik bakwan. Pagar makan tanaman, pengadu domba. Dan ini haram jasadnya masuk surga. Lebih parah dibanding fitnah. Lebih parah dibanding gosip. Fitnah, ghibah cuman menghancurkan satu orang, tapi namimah bisa menghancurkan banyak orang. Bedanya tipis dengan gosip. Tipis. Coba tes. Ini contoh ghibah. Ibu cerita ke saya, Bu Muji, Ustazah, saya dibilang sombong sama teman saya. Udahlah Bu, bapaknya kayak gitu juga, satu keluarga nggak ada yang betul itu doh. Itu ghibah, kelihatan. Kalau namimah nggak kelihatan. Contoh, Ustazah kata Bu Muji, Bu Devi itu dibilangnya saya sombong ha. Udahlah Bu, sabar aja Bu. Bu Devi itu kayak gitu kan dia nggak tahu sama Ibu. Sabar aja lah. Walaupun kalau saya jadi ibu nggak tahan juga saya itu. Padahal ibu udah baik sama dia. Ngapain dia bilang ibu sombong? Tapi udahlah sabar aja lah. Sabar aja Bu, sabar aja. Sabar aja. Tapi memang parah Bu Devi itu. Kalau ibu bisa sabar mantap kali ibu tuh mah. Tapi sabar aja lah ya. Udahlah. Nggak nyangka Bu Devi itu ya. Tak lama Bu Devi cerita juga dengan saya. Saja Bu Muji itu tenang aja lah Bu. Bu Muji itu dia kayak gitu karena dia itu nggak ngerti. Nggak pernah datang pengajian nih contohnya. Nggak pernah datang pengajian dan lain-lain. Tapi Bu Ibu memang terlalu sabar orangnya. Kalau ibu kasih peringatan boleh aja Bu. Tapi udahlah Bu. Tapi sabar kali Bu nih orangnya. Kalau aku jadi ibu, aku kejar dia ke rumahnya. Kan kayak baik. Tapi ngangkat jatuh, ngangkat bulbul ayah. Akhirnya apa? Ini orang bertengkar gara-gara kita. Saya kelihatan baik aja. Nggak ada yang tahu saya lah belagunya. Bu Devi nganggap saya baik karena saya menyuruh sabar. Bu Muji nganggap saya baik. Orang berantuk ini bisa menghancurkan satu RT, satu pengajian, satu perumahan. Makanya mayamshi ala namimah haramallahu. Jadi pesan saya, seandainya ada namimah, segera hindari, karena jangan sampai dia menghancurkan komunitas dimanapun itu. Namimah itu parah, berbahaya, susah sembuhnya, dan orang itu akan ada terus di setiap komunitas untuk menguji kekompakan dan kedewasaan orang-orang yang berada dalam komunitas itu. Oke? Dia lama ketahuannya. Lama. Kata-katanya biasanya kayak gitu. Dia kayak gitu aja. Untuk menentukannya gitu aja kata-katanya. Ibu cobalah peka dengan kata-kata. Biasanya dia gitu tuh ngomongnya. Udahlah tenang aja lah. Dia memang gak tahu diuntung tuh. Tapi sabar aja lah. Begitu-gitu katanya tuh. Itu kalau kita nggak negur orang tuh berdosa nggak? Nggak negur siapa nih? Boleh dari yang namimah itu kalau kita Si namimah itu tidak boleh dijadiin teman dekat, tapi kalau ketemu tetap ganggu. Kita kalau misalnya katanya udah berbicara sekian hari kita misalnya gini, kan bukankah lebih baik kita menghindari orang-orang yang menurut kita tidak membawa dampak baik buat kita, karena dia mungkin memang mengapakan kita daripada kita dekat sama dia kita semakin buruk. Lebih baik kan kita menghindari. Lah kan saya nggak ada bilang ibu dekat sama siapapun, tidak harus dekat sama siapapun. Bu Devi ini misalnya selalu berefek buruk bagi saya. Saya nggak boleh bersapaan sama dia lebih dari 3 hari. Jadi kalau mau ribut 3 hari aja. Oke, syaratnya adalah saya minta maaf dulu atau dia minta maaf dulu. Clear? Udah, ini clear. Tidak harus kita sapaan terus sebelum 3 hari. Tidak harus. Cuman clearkan masalah itu sebelum 3 hari. Karena kalau bermusuhan dalam 3 hari, kita masuk poin yang tadi. Nah, apakah setelah itu saya harus dekat dengan Bu Devi? Tidak. Tapi kalau ketemu angguh juga. Kalau ketemu, kita ngindar, kita memutuskan silaturahmi, berdosa. Nah, sama orang kayak gitu tuh kita harus negur nggak kan? Maksudnya Kalau terseruak, negur lah kalau dia menghindar. Ada apa di kantor? asal jangan kita yang menghindar. Kita nggak tahu apa-apa gitu, tiba-tiba dia musuhin kita. Nggak apa-apa, asal jangan kita pelakunya. Tiap lewat absen ketemu dia menghindar. Bagus, kita nggak ada beban untuk negur dia. Tapi kan nggak wajib kita negur dia. Nah, nggak Tiba-tiba wajib. dia Nggak wajib. Sama dengan saya misalnya ada masalah dengan tetangga ya.
Bu, terus dia masuk. Oh, alhamdulillah, aku juga nak mau negur kau sebenarnya. Untuk gua masuk, karena perintah Allah aja aku tegur. Yang ya biarkan dia masuk. Dia yang muter jalan nggak apa-apa, asal jangan kita yang muter. Memang muter dia kalau ketemu kita menghindar. Asal jangan kita yang muter, nanti capek terlalu banyak simpang. Iya. Karena terjadi urusan pekerjaan. Iya. Iya. Dunia kerja. Iya, lebih baik menghindari orang-orang itu kan. Dia menghindari, bukan menghindari, mengurangi urusan dengan dia. Tapi kalau ketemu, terserobok, tetap angguk. Saya angguk, dia pergi, bagus. Kita nggak jadi pusing, yang penting kita udah jalankan kewajiban kita, selesai. Jadi kalau kita misalkan ada masalah sama ini gitu, itu dalam pembicaraan itulah memang kalau salah, istilahnya dia marah. Jadilah kalau itu maaf lah gitu kan, istilahnya kita udah minta maaf, ada masalah gitu. Tahu kan dia marah gitu. Terus yang penting kan udah minta maaf. Yang penting kita udah minta maaf. Ya, dalam waktu Selesai. Yang penting besok kita tegur dia begini. udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah minta maaf, udah lepas. Kita tegur dia begini, nggak apa-apa. Yang penting kan kita negur. Bu, Kalau jelas salah. minta maaf tuh nggak boleh maaf lah ya. Iya. Nggak pakai lah ujungnya ya. Gitu ya. Maaf ya gitu. Jangan maaf lah, ya jangan. Yang itulah apa namanya ya. Ya udahlah, aku minta maaf lah. Nggak gitu minta maaf. Maaf ya. Karena korban lah bahasanya ya, karena dunia kerja ini kan seperti itu, saudara. Mengikut lah ya. Jadi misalnya kita difitnah lah kan, karena mungkin kecemburuan segala macam. Tentu kita tahu nih, terus kita menghindar nih daripada ontok-ontokan aja kita menghindar kan itu, saudara. Itu salah juga kita. Menghindar tetap nggak boleh. Menghindar tuh memutuskan silaturahmi. Yang boleh tuh mengurangi urusan. Jangan nego-nego juga lagi. Kalau ketemu angguk, tapi jangan dekat juga lagi. Jangan duduk pula dengan dia lagi. Tapi kalau bertemu, senyumkan. Tapi jangan duduk samping dia. Jangan duduk. Itu yang jangan. Kalau ketemu ibu harus negur. Kalau ketemu ibu muter, ibu termasuk memutuskan silaturahmi. Jangan nego juga lagi. Egonya kita merasa kita dizolimi kan gitu. Egonya kita kan seperti itu. Iya, tapi tetap ingat ya, kalau kita baik dengan orang yang baik itu biasa. Kalau kita tetap baik dengan orang yang jahat, itulah iman. Tapi juga ibu nggak disuruh, halo Lesti, apa kabar, kan nggak kayak gitu yang saya bilang. Kalau Allah menakdirkan ibu ketemu sama dia, ibu nggak boleh berpaling. Kalau Allah menakdirkan ibu ketemu hidung dia, nggak boleh ibu muter. Ngangguk, aduh ini terpaksa nih perintah Allah. Gitu. Saya kan disakiti Ustazah. Selesaikan dulu. Maaf lahir batin ya. Kita kan minta maaf bukan karena kita salah saja. Tapi karena kita lebih beriman dibanding dia. Kita lebih usahakan lebih taat dibanding dia, dan supaya kita tenang. Ustazah saya minta maaf, dia naik hidungnya. Dia lebih merasa hebat, biarkan dia dengan perasaannya. Yang penting kita udah selesaikan tugas kita. Terus setelah itu pas ketemu, dia muter. Pas ketemu, dia pindah duduk. Pas ketemu, dia muter-muter. Nggak apa-apa. Yang penting nggak kita yang muter. Maaf lahir batin pun menghindar dia. Mau lahir batin pun menghindar dia. Berarti kan udah bener. Ibu sudah mengakukan mau lahir batin. Dia menghindar. Nggak apa-apa. Yang penting bukan kita yang melakukan. Karena takut nyalamin. Yang penting bukan kita yang melakukan. Ya. Salah. Jangan menghindar. Ibu mantan menghindar. Iya. Saya kalau tuh lebih baik saya menghindar. Menghindar kalau ketemu ibu muter. Ya enggak, maksudnya menghindar. Menghindari orangnya mas yang saja. Iya. Mengurangi interaksi. Itu nggak boleh. Nggak boleh juga. Lagi duduk kayak gini, pas duduk ada dia gitu. Nggak langsung kayak gitu. Kalau di kan gitu kita tahu posisi itu kayaknya posisi. Meminimalisir. Oh itu boleh, nggak apa-apa. Itu boleh, Karena nggak ada apa-apa. orang-orang di kantor tuh yang kita melihat dia tuh kita membatin, jadi kita berdosa gitu. Jadi Iya. saya ada juga saya berusaha menghindari. Pokoknya jangan berinteraksi sama ibu itu gitu. Karena kalau nanti Nggak boleh, hanya sekedar angguk saja tidak akan ada efek apa-apa. dia ngajak ngobrol soalnya nanti Kalau ngajak ngobrol bu, saya mau ke belakang izin, selesai. menggosip gitu. Jadi Cara menghindar seperti itu. Iya, intinya mengurangi urusan dengan dia. Tapi kalau Allah takdirkan ketemu hidungnya, colek tup ya, gitu maksudnya. Karena gini, beda antara memutuskan silaturahmi
dengan mengurangi urusan itu bedanya tipis saja. Saya tidak bilang orang-orang fasik itu kan saya bilang nggak boleh ditemani, tapi tetap jalin silaturahmi, jangan berurusan. Silaturahmi itu ya kalau Allah takdirkan ketemu ya itulah takdir kita lah, ya lah. Dalam hati sakit latihan, nggak apa-apa. Nah, oke. Terus satu lagi, jangan terlalu satu lagi ini, supaya kita nggak terlalu kesal dengan si dia itu, fokuskan energi pada hal yang kita lakukan saja. Jadi bukan pada dia. Jadi hati-hati jangan sampai dia masuk ke dalam pikiran kita rugi, sementara dia tenang-tenang aja. Jaga pikiran kita. Nah, oke? Kalau itu iya saja, cuma hindar-hindarnya. Iya, jangan. Memang. Jadi kalau terserobok, Bu, ibu gini itu enggak boleh lagi. Ya berpura-pura lah tak tahu bahwa kita tahu dia zalim sama kita. Itu akhlak Rasulullah. Sebagaimana Abu Lahab, Abu Sufyan itu zalim sama dia. Tapi kalau ketemu dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Rasul berpura-pura tak tahu bahwa dia tahu orang itu menzalimi dia. Itu akhlak. Oke. Sedih. Apa? Baru 4 poinnya. Ya itu. Udah 17+1. Iya. Gitu ya. Nah, yang 4 ini kalau ada pada diri kita atau siapapun, kita pelan-pelan aja maintenance. Biar kita lebih baik. Terutama yang tadi yang fasik ya. Keluar rumah tutup out. Atau tinggi-tinggikan pagar. Kita orang sombong pula tinggi pagar ya. Itu dia pagar. Iya. Iya. Jangan disuruh-suruh aja tetangga cuy. Siko lah. Tunggu ambil jilbab dulu. Sini aja lah. Ku tengok kan ada orang doa yang itu lagi. Oke, ala hazinnya Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam. ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن، سبس أقدامنا بنور القرآن. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم روضة من حفر النيران. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.